Shalom saudara yang kekasih, bersama saya Pendeta Ram Kenny. Dalam Wahyu 21 ayat 1, Yohanes Pewahyu melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Karena langit yang lama atau langit yang pertama dan bumi yang pertama sudah berlalu. Dan disebutkan di sana, laut pun tidak ada lagi. Apakah tidak ada laut di dunia yang baru? Apakah laut akan hilang, lenyap, tidak ditemukan lagi di surga? Apakah Allah memang melalui Yohanes Pewahyu bermaksud untuk tidak lagi menciptakan ikan-ikan yang menempati laut? Saudara yang kekasih, akan ada banyak orang menjadi susah karena ada banyak orang yang mencintai keindahan laut. Kalau begitu, apakah memang Allah bermaksud untuk tidak lagi menciptakan laut? Apakah itu yang dimaksud dalam Wahyu pasal 21 ayat 1 ini? Kita akan pelajari pembahasan yang sangat menarik yang saya temukan, yang menguatkan saya secara pribadi ketika mempelajari ini. Iman saya diteguhkan, iman saya dikuatkan. Ternyata Allah melalui pelajaran ini menunjukkan cintanya yang hebat, cintanya yang luar biasa kepada ciptaannya manusia, saudara dan saya. Kita akan mulai dengan membaca kitab Kejadian. Mari saya ajak saudara pergi ke Kejadian pasal 1 ayat 1 dan 2 yang berbunyi begini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ada 4 hal yang perlu kita garis bawahi dari ayat ini. Yang pertama adalah bumi disebutkan belum berbentuk. 1. Yang kedua, bumi kosong. Ketiga, gelap gulita. Tidak ada cahaya terang di sana. Kemudian yang keempat, permukaan air, artinya di tahapan ini belum ada daratan sama sekali. Bumi kita ini dipenuhi dengan air. Ini adalah gambaran Alkitab tentang keadaan bumi kita sebelum diciptakan. Menariknya, 4 hal ini juga adalah gambaran bumi kita sesudah jatuh dalam dosa yang menjadi wilayah kekuasaan setan. Setan memiliki kerajaan, sayangnya juga kerajaan setan ini saudara tidak berbentuk, kemudian kosong, gelap, karena kerajaan setan adalah kerajaan kegelapan. Kemudian kita akan temukan lewat pelajaran yang sangat menarik ini, bahwa kerajaan setan menurut Alkitab atau di dalam Alkitab digambarkan dengan air atau laut. Nah, mari kita kembali baca lagi ayat yang tadi, ayat 2 khususnya. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, kata samudra raya datang dari bahasa aslinya, bahasa Ibrani itu tehum, yang artinya deep sea atau laut yang dalam. Dengan kata lain, bumi kita ini awalnya adalah sebuah kumpulan air yang banyak dan dalam. Kemudian Allah memulaikan pekan penciptaannya. Nah, bila saudara membaca Kejadian pasal 1, ada satu frase yang selalu diulangi sepanjang kisah penciptaan. Frase itu dalam bahasa Inggrisnya adalah it was good. Allah melihat semuanya itu baik. Nah, frase ini diulang dalam setiap kali Allah mencipta dalam 6 hari. Nah, bila saudara perhatikan, saudara ambil waktu di rumah, lalu baca Kejadian pasal 1, saudara akan dapatkan bahwa kalimat it was good atau frase Allah melihat bahwa itu baik atau semuanya itu baik hanya terdapat pada penciptaan hari pertama, hari ketiga, hari keempat, kelima, dan keenam.
Kemudian pada hari ketujuh tentunya ia beristirahat, ia berhenti, ia berkati, ia kuduskan. Nah, tetapi hari yang kedua tidak akan saudara temukan frase kalimat maka Allah melihat semuanya itu baik atau frase it was good tidak akan saudara temukan pada penciptaan hari yang kedua. Bayangkan saudara yang kekasih, kalau saudara katakanlah memiliki 6 orang anak. Lalu saudara memperkenalkan 6 anak ini kepada keluarga atau kepada gereja atau siapa saja ya. Lalu saudara mulai memperkenalkan, oke, ini anak saya yang pertama, dia ini adalah anak yang baik. Kemudian ini anak saya yang kedua, saudara tidak katakan apa-apa. Lalu saudara loncat langsung, ini anak saya yang ketiga, oh ini anak yang baik. Anak yang keempat, oh ini juga anak yang baik. Anak yang kelima juga baik. Anak yang keenam, oh dia sangat baik. Kira-kira menurut saudara, apa yang anak nomor 2 akan pikirkan ketika mendapati orang tuanya tidak menyebut dia dengan ungkapan baik? Tentu anak ini akan menjadi susah hatinya atau kecewa atau bisa saja marah gitu ya. Karena terkesan orang tuanya pilih kasih atau tidak menyebutkan predikat yang seharusnya dia sebutkan, yaitu baik. Itulah yang terjadi pada pekan penciptaan. Allah tidak mengatakan penciptaan hari kedua itu dengan ungkapan yang baik. Nah, saudara yang kekasih, satu-satunya penjelasan dari hal ini, karena ini sangat sulit untuk pahami mengapa Allah tidak menyebutkan semuanya itu baik atau maka Allah melihat semuanya itu baik, tidak ditemukan di penciptaan hari kedua. Sangat sulit memang untuk mengerti mengapa, tetapi kabar baik saudara yang kekasih, Allah menyiapkan jawabannya di dalam Alkitab. Dan satu-satunya penjelasan yang dapat kita temukan untuk menjawab misteri ini terdapat di Wahyu pasal 21, khususnya ayat yang pertama. Tapi sebelum kita membahas Wahyu 21, mari kita kembali dulu ke kitab Kejadian. Saudara yang kekasih, ingat baik-baik, kitab Kejadian dan kitab Wahyu ini sangat berhubungan erat. Bagi saudara yang memiliki pengalaman menulis karya tulis, thesis bagi saudara yang melakukan program master, kemudian disertasi bagi saudara-saudara yang melakukan atau pergi ke jenjang doktoral, maka saudara akan tahu bagaimana pendahuluan dari karya tulis ilmiah saudara itu dan konklusinya harus berhubungan erat satu dengan yang lain. Demikian juga dengan kitab Kejadian dan kitab Wahyu. Saling berhubungan erat. Nah, mari kita kembali sedikit saja ke Kejadian pasal 1 lagi. Kita akan baca lagi ayat yang tadi yang kita sudah baca. Ayat 2. Kejadian 1 ayat 2. Bumi belum berbentuk. Kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di permukaan air. Kemudian, ayatnya yang ke-6-8, Allah memisahkan air yang ada di atas bumi dan air yang ada di bawah bumi. Tetapi pada hari yang kedua, air itu saudara ada di mana-mana. Karena daratan belum ada ketika itu. Kalau kita sejenak pergi kembali ke hari yang pertama penciptaan, ketika itu bumi dipenuhi dengan kegelapan. Kemudian Tuhan berkata, jadilah terang. Tetapi meski demikian, meski terang diciptakan, gelap masih ada. Gelap masih menutupi bagian lain dari bumi. Karena yang terang dinamakan siang, yang gelap dinamakan malam. Jadi di belahan bumi yang lain terang, sedangkan di belahan bumi yang lain itu gelap. Saya beri contoh. Kami sekarang ini di Amerika,
gelap karena sudah malam. Tapi di Indonesia terang. Itulah yang terjadi. Jadi ketika Allah ciptakan terang, gelap masih ada di sana. Nah, perhatikan baik-baik bahwa Allah tidak mengatakan satu kata pun tentang kegelapan. Yang ia katakan justru adalah jadilah terang. Dan Allah berkata terang itu baik. Allah tidak mengatakan satu kata pun menerangkan tentang kegelapan. Tidak ada. Allah tidak berkata apa-apa tentang kegelapan. Ia hanya berkata tentang terang. Tentu karena Allah itu terang, ya kan? Nah, kita akan lebih mengerti ini sebentar. Jadi mohon saudara tetap mengikuti ini. Nah, kemudian yang Allah lakukan adalah memisahkan terang itu dari gelap. Kejadian 1 ayat 4, Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Jadi perhatikan ini saudara, pada ayat 4, Allah memisahkan terang dari gelap. Itu hari pertama. Kemudian hari kedua, Allah pisahkan air dari air. Jadi air itu ada di mana-mana. Air ada di atas, air ada di bawah, air di mana-mana. Air menguasai bumi ketika itu. Lalu pada hari kedua, Allah juga tidak mengatakan apa-apa tentang air. Dia tidak berkata apa-apa tentang gelap. Allah juga tidak berkata apa-apa, satu kata pun tentang air. Saudaraku yang kekasih, saya akan tunjukkan kepada saudara bahwa sepanjang Alkitab, kita akan temukan Alkitab menggambarkan air itu sebagai simbol dari kuasa kegelapan, kuasa setan, bahkan setan itu sendiri. Jadi, sejak awal, ini penting untuk saya katakan dan penting untuk saudara mengerti, sejak awal Allah telah melihat pertentangan yang besar yang akan terjadi di dunia kita ini. Allah tahu apa yang akan terjadi kepada manusia sejak awal penciptaan dunia kita ini. Lalu kita dapati di Perjanjian Lama, Nabi Yesaya membandingkan setan itu dengan air. Jadi secara simbol, ia membandingkan setan itu dengan air. Bukan literal, tapi simbolik. Yesaya 27 ayat 1 berbunyi begini. Pada waktu itu, Tuhan akan melaksanakan hukuman dengan pedangnya yang keras, besar, dan kuat atas Lewiatan, ular yang meluncur, atas Lewiatan, ular yang melingkar, dan ia akan membunuh ular naga yang di laut. Siapa ular naga ini, saudara yang kekasih? Ular naga dalam Wahyu 12 ayat 9, ular itu adalah iblis atau setan yang menyesatkan seluruh dunia. Jadi laut, air atau laut adalah simbol dari kekuatan setan, kekuatan si jahat, adalah simbol kerajaan dari setan. Laut juga adalah simbol dari orang-orang atau bangsa-bangsa yang jahat. Saudara bisa dapatkan itu di kitab Daniel, juga di kitab Wahyu, khususnya Wahyu pasal 17 ayatnya yang ke-15. Oke? Nah, lalu saya tambahkan lagi kepada saudara, Mika pasal 7 ayat 19 berbunyi begini. Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke tubir-tubir laut. Tentunya ini ada simbolik. Oke? Allah tidak akan lempar kita punya dosa ke laut, tapi laut itu adalah simbol kerajaan setan. Kesanalah dosa itu akan dibuang, karena pada akhirnya setan yang akan bertanggung jawab terhadap dosa yang terjadi di dunia kita ini. Saudara masih ingat kalau saudara dibaptis, mengikuti baptisan yang benar menurut Alkitab, saudara diselamkan dalam Roma pasal 6, saudara mati dan dibangkitkan bersama Yesus. Jadi dibenamkan ke dalam air,
Lalu waktu saudara keluar dari air, saudara hidup baru lagi. Tentu air tidak memiliki kuasa apa-apa menghapus dosa. Yang bisa menghapus dosa adalah Yesus Kristus. Tetapi air di sini adalah simbol yang Alkitab gunakan menggambarkan kemana dosa kita itu akan dibenamkan. Karena pada akhirnya, sekali lagi, setan yang akan bertanggung jawab terhadap dosa yang terjadi di dunia kita ini. Itulah sebabnya, saudara kekasih, pada hari yang kedua, ketika Allah memisahkan air yang ada di atas dan air yang ada di bawah, Ia melihat kepada kehancuran dunia kita ini dengan air. Itulah sebabnya mengapa Allah berdiam diri dan tidak mengatakan apa-apa pada hari yang kedua. Sangat menarik bagaimana Alkitab menggunakan dua kata yang berbeda, yaitu laut dan sungai. Sungai, saudara kekasih, selalu dihubungkan dengan Allah dan umat Allah, itu sungai. Sedangkan laut, Alkitab selalu menghubungkan laut ini dengan kekuasaan setan dan pengikut-pengikutnya, serta menggambarkan tentang dosa. Saya beri contoh kepada saudara, Mazmur pasal 1 ayat 1-3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kalau dengarkan ini, ia berbicara tentang umat Tuhan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, saudara, rivers of waters. River ini sungai, air sungai gitu ya. Jadi yang ditanam di tepi aliran sungai, itu maksudnya ya, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, sekarang mari kita bandingkan dengan laut. Yesaya 57 ayat 20. Tetapi orang-orang fasik adalah seperti laut. Sudah dengar itu? Yang berombak-ombak. Ini penting sudah, karena kita akan kembali lagi nanti ini di penghujung pembicaraan ini. Tetapi orang-orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak, sebab tidak dapat tetap tenang, dan arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Kita ingat dulu, kita simpan dulu ini kata berombak-ombak dan arus ini, karena kita akan kembali ke sana sebentar. Yakobus 1 ayat 6 berbicara begini, hendaklah ia meminta dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut. Sudah dengar itu? Yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Satu lagi ayat, Yesaya 5 ayat 30. Pada hari itu mereka akan diliputi oleh suara seperti suara laut menderu. Jika orang memandang ke bumi, sesungguhnya ada gelap yang menyesatkan, dan terang menjadi gelap oleh awan-awan. Saudara dengar itu? Jadi air laut selalu diasosiasikan atau dihubungkan dengan gelap yang menyesatkan, yang menyesakkan. Karena memang laut juga melambangkan kesesakan dan kegelapan. Tidak heran ada lagu yang berbunyi seperti ini. When peace like a river attended my way, when sorrows like sea billows roll. Saudara tentu ingat lagu itu ya. Nah, sebagai perbandingan, kitab Wahyu memberikan kita informasi tentang binatang yang keluar dari dalam laut. Binatang ini menurut Alkitab adalah musuh Allah
yang menganiaya umat Tuhan selama 1260 tahun. Kita sudah pelajari nubuatan ini dalam video saya tentang Daniel pasal 7 dan juga Wahyu pasal 13. Dalam Wahyu pasal 13, saudara, ayat 1 kalau tidak salah, saudara bisa lihat di sana, lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut. Laut kembali digambarkan sebagai dari mana datangnya kekuasaan si musuh Allah ini. Nah, jadi sudah kekasih, binatang yang sama juga yang kita temukan di kitab Daniel, di mana yang digambarkan sebagai kekuatan yang menganiaya umat-umat Tuhan. Jadi laut dilambangkan sebagai setan, kekuatan setan, atau agen-agen setan, siapa yang digunakan oleh setan, juga dosa dan kejahatan. Itulah laut dalam Alkitab. Kemudian kita juga temukan dalam Wahyu pasal 17, gambaran tentang pelacur besar, yang adalah simbol gereja yang murtad. Duduk di mana ini pelacur ini, saudara yang kekasih? Wahyu 17 ayat 1 berbunyi begini. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar ini, gereja yang murtad ini ya. Duduk di mana dia, saudara? Yang duduk di tempat yang banyak airnya, itu laut ini. Tetapi sementara setan mencoba menghancurkan umat Tuhan, bagaikan air yang mencoba menghancurkan bumi, di saat yang sama Allah menunjukkan kuasanya dalam melindungi umatnya. Haleluya, puji Tuhan. Yesaya 59 ayat 19 berbunyi begini. Maka orang akan takut kepada nama Tuhan di tempat matahari terbenam, dan kepada kemuliaannya di tempat matahari terbit. Sebab ia akan datang seperti arus, dalam bahasa Inggrisnya ini like a flood, dari tempat yang sempit yang didorong oleh nafas Tuhan. Terjemahan bahasa Indonesia ini kurang, tidak terlalu jelas ini ya, malah ada bisa saudara bisa salah mengerti ayat ini. Saya bacakan ayat ini dalam bahasa Inggris yang saya pikir lebih bagus, lebih jelas untuk kita lihat. Berbunyi begini, ini dari King James Version. So shall they fear the name of the Lord from the west. Jadi mereka akan takut nama Tuhan, terhadap nama Tuhan dari barat. Ini matahari terbenam, bisa kita gunakan matahari terbenam. And his glory from the rising of the sun, tentunya dari timur. Dengarkan ini. When the enemy shall come like a flood. Dalam bahasa Inggrisnya di sana, sebab ia akan datang. Ia itu pakai bahasa tulisan huruf besar. Seakan-akan ia ini adalah Tuhan. Akan datang seperti arus. Orang akan mengerti ia di sini adalah Tuhan. Tapi bahasa Inggrisnya sangat jelas menyatakan bahwa the enemy, bukan Tuhan yang akan datang, tapi musuh Tuhan. The enemy shall come like a flood. Jadi musuh Tuhan akan datang seperti flood. Flood itu apa ya? Cerita di Nuh itu air bah. Jadi air yang besar, hebat. Dengarkan ini saudara. The Spirit of the Lord shall lift up a standard against him. Standar itu kalau saudara pergi ke perang, itu ada standar, ada panji-panji. Itulah yang Alkitab gambarkan bagaimana Allah ketika itu musuh datang bagaikan air, Allah akan menancapkan panji-panjinya untuk membela umat Tuhan. Puji Tuhan, saudara kekasih. Puji Tuhan, Alkitab sangat menguatkan iman kita. Setan ingin menenggelamkan kita, tapi Allah menyiapkan perlindungan ilahi kepada kita. Kita tidak dapat melawan setan, hanya Allah yang dapat menolong kita. Ayat ini membawa kita ke Kejadian pasal 1. Bumi belum berbentuk
dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Apa ini gelap? Ini sudah kasih gelap. Air yang meliputi bumi adalah simbol kekuasaan kegelapan. Tapi meski demikian, dengarkan ini. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi Allah melindungi umat Tuhan meski terlihat kekuasaan kegelapan meliputi bumi kita ini. Kalau saudara ingat dalam Yohanes pasal 4, kita temukan seorang perempuan Samaria. Dia ini juga adalah pelacur. Laki-laki yang tinggal dengan dia juga bukan suaminya. Ia bertemu dengan Yesus dan Yesus menawarkan kepada perempuan ini the living water, air hidup. Karena dalam Alkitab air hidup itu selalu berhubungan dengan Yesus, juga berhubungan dengan sungai, living water. Okay? Or river of water. Mari kita baca Yohanes pasal 7 ayat 38 berbunyi begini. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Terjemahan bahasa Inggrisnya mungkin lebih jelas. Saya bacakan kepada saudara. He that believeth on me, as the scripture had said, out of his belly shall flow rivers of living water. Jadi sungai air hidup. Karena memang air hidup selalu dihubungkan dengan sungai. Nah, saudaraku yang kekasih, ingat bahwa laut bukan hanya simbol setan saja, tetapi juga simbol dosa. Ada begitu banyak orang mencoba mencari kepuasan hidup di dunia ini dengan meminum air laut yang menuntun kepada pelacuran dengan bumi kita, dengan dunia ini, yang menuntun kepada kepelisiran dunia. Ingat, sebagai umat Allah, kita seharusnya memiliki hubungan dengan Allah, bukan dengan dunia. Tapi orang di dunia ini mencoba mencari kepuasan, bukannya datang kepada the living water, tapi mereka mencoba minum dari air laut. Laut adalah sumber kegelapan atau lambang kegelapan setan. Apa yang mereka lakukan? Mencari kepuasan lewat apa? Drugs, alkohol, dan segala jenis kepelisiran dunia yang lain. Tapi seperti air laut, pahit, mereka selalu tidak puas dan ingin mencari air yang lebih baik. Saudara yang kekasih, semakin mereka minum air dari laut ini, laut kepelisiran dunia, mereka justru tenggelam lebih dalam dan lebih dalam. Tidak heran Yesus berkata kepada perempuan Samaria di Yohanes pasal 4, minumlah air kehidupan dari sungai kehidupan, jangan lagi minum dari air laut. Saya juga yakin ada di antara saudara yang mendengarkan video ini yang juga akan berkata, benar Yesus. Yesus, saya juga ingin meminum air kehidupan itu. Saya haus air kehidupan. Yesaya 55 ayat 1 berkata, ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Allah mengundang semua yang haus, mari minumlah air dari Yesus Kristus. Wahyu 22 ayat 17, roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah, ajakan kepada kita ini. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan dengarkan ini saudara, barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan. Pertanyaan, mana yang lebih luas, daratan atau laut? Jawabannya laut. Laut lebih luas dari dataran. Saudara yang kekasih, saya ingin menyampaikan satu kabar yang kurang mengenakan.
Apa itu? Mari kita baca Wahyu 20 ayat 7 dan 8. Berbunyi begini. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Kabar yang kurang mengenakan dari Alkitab adalah orang yang akan hilang, yang tidak akan berada di sorga, banyaknya ini jumlah mereka seperti pasir di laut. Karena setanlah penguasa dunia ini. Tidak heran akan ada banyak orang yang hilang. Sangat menyedihkan, sangat menyedihkan. Dan ini yang Allah ingin lakukan, saudara. Allah akan mengakhiri kekuasaan setan yang dilambangkan dengan laut. Mari kita baca Alkitab kita. Wahyu 20 ayat 9 dan 10 berbunyi begini. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Kekuasaan setan akan berakhir. Puji Tuhan. Nah, saudara yang kekasih, kekuasaan yang membawa petaka, bencana, kematian, tangisan, air mata, kesusahan, penderitaan akan berakhir. Nah, ketika semuanya itu terjadi, saudara yang kekasih, Rasul Yohanes kemudian melihat dunia yang baru dan bumi yang baru yang Allah akan ciptakan. Sesudah setan dibinasakan, pengikut-pengikutnya dibinasakan, tidak ada lagi kejahatan, tidak ada lagi sumber penguasa kegelapan, tidak ada lagi. Yohanes kemudian melihat langit dan bumi yang baru. Mari kita baca ayatnya. Yohanes 21 ayat 1. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Apa lambang laut, saudara yang kasih? Laut adalah lambang dari setan, kekuasaan setan, kerajaan setan, pengikut-pengikut setan, dan dosa. Semua ini tidak ada lagi. Kekuasaan yang menyebabkan kesusahan di dunia tidak akan ditemukan lagi di langit dan bumi yang baru. Saudara yang kekasih, setelah mengatakan laut pun tidak ada lagi, Yohanes kemudian mengatakan beberapa hal yang lain yang juga tidak ditemukan di bumi yang baru. Apa itu? Wahyu 21 ayat 4. Ini bunyinya begini. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Jadi, ketika Yohanes mengatakan tidak ada laut lagi, artinya tidak akan ada lagi apa yang kita temukan di ayat 4 yang baru kita baca tadi. Itulah sebabnya pada hari kedua penciptaan, ketika Allah melihat bumi ini dipenuhi dengan air, Allah berdiam diri. Karena Allah melihat apa yang akan terjadi kepada manusia karena ulah si setan ini. Hari ini, laut menyebabkan pemisahan antara sesama manusia. Hari ini, di mana saudara dan saya hidup.
Saudara yang kekasih, saya terpisah dengan keluarga saya sudah bertahun-tahun karena laut. Seandainya mereka bisa disatukan dengan daratan, saya sudah bisa berkunjung ke Indonesia dengan mudah, tapi laut memisahkan saya dengan keluarga saya. Jadi artinya, kalau laut tidak ada lagi, artinya saudara yang kekasih, tidak ada lagi perpisahan. Nah, bagaimana dengan sungai kehidupan kalau begitu? Apakah sungai kehidupan akan tetap ada di sana? Well, mari kita lihat apa kata Alkitab. Wahyu 22 ayat 1. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal yang mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Oh, sudah kekasih, ternyata air sungai akan tetap ada di dunia yang baru. Pertanyaan sekarang sebagai penutup, kalau begitu Pendeta Kenny, apakah tidak akan ada laut di bumi yang baru? Apakah laut yang kita miliki sekarang tidak akan ada di bumi, di langit dan bumi yang baru di sorga nanti? Mari kita baca Alkitab kita. Yesaya pasal 11 ayat 9. Ingat baik-baik, catat ayatnya. Yesaya 11 ayat 9. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Berbicara tentang tempat tinggal Tuhan atau sorga. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Lalu dengarkan nih saudara. Seperti air laut yang menutupi dasarnya. Jadi kalau begitu, akankah ada laut di sana? Puji Tuhan, saudara kasih, laut akan tetap ada di sana. Tetapi tidak akan sama dengan laut yang kita kenal di dunia ini pada hari ini. Laut yang ada di sana adalah laut yang tenang dan teduh. Tidak ada lagi arus kencang yang menghanyutkan. Ingat ayat yang tadi yang kita sebutkan di awal? Tidak ada lagi gelombang besar yang menghancurkan. Tidak ada lagi tsunami yang berbahaya. Karena Allah akan mengizinkan manusia menempati bumi yang baru. Boleh jadi laut yang akan ada di sana lebih kecil dari apa yang ada di bumi kita sekarang ini, karena Allah ingin kita menempati bumi. Jadi boleh jadi ukuran laut nanti yang ada di dunia baru mungkin lebih kecil. Saya tidak tahu juga ya, tapi yang jelas akan ada laut di sana. Saya akan tutup pembicaraan ini dengan kutipan dari Spirit of Prophecy dari manuskrip 33 tahun 1911. Saudara juga bisa dapatkan kutipan ini di buku Maranatha halaman 351, edisi bahasa Inggrisnya. Saya bacakan bahasa Inggrisnya kepada saudara. In the new earth there will be no more sea, and there shall pass there no galley with oars. Itu kapal layar dengan gayung. Saudara bisa lihat, dia punya gambar di internet ya. In the past, many who have loved and served God have been bound by chains to their seats in galleys, compelled to serve the purpose of cruel, hard-hearted men. The Lord has looked upon their suffering in sympathy and compassion. Thank God. Puji Tuhan, in the earth made new, di bumi yang baru nanti, there will be no fierce torrents. Apa itu torrents ini? Arus yang menghanyutkan. In the new earth, there will be no fierce torrents. No engulfing ocean. Apa ini engulfing ocean? Ini laut dengan ombak yang besar, yang bergemuruh, yang bisa berbahaya, laut yang berombak besar. No restless, murmuring waves.
Puji Tuhan. Jadi saudara yang kekasih, di sorga yang tidak akan ada, laut yang tidak ada di sana adalah laut yang bergelombang, laut yang berarus, yang berbahaya. Karena semua itu adalah akibat dari setan. Ketika dosa datang, semua ini terjadi. Tapi laut yang akan kita miliki di sorga adalah laut yang tenang, yang teduh, yang tidak menghanyutkan, dan tidak berbahaya. Puji Tuhan, laut akan tetap ada di sorga. Jadi saudaraku yang kasih, di dunia baru, kita masih akan tetap menikmati laut. Tapi laut yang hari ini kita miliki, yang adalah lambang setan, akan berlalu. Karena Allah menyiapkan segala sesuatu baru bagi semua orang yang percaya dan setia kepadanya. Ada laut di sorga? Yes. Puji Tuhan. Amin.